Polda Metro Jaya sampai hari ini, sampai kemudian kami melakukan konferensi pers ini, belum mengirimkan berkas perkara dan tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, di pasal 61 ayat 3 yang KUHP yang baru menegaskan bahwa 14 hari setelah penyidik menerima petunjuk dari jaksa penuntut umum, kaidahnya adalah wajib dalam tempo 14 hari harus mengembalikan berkas itu kepada jaksa penuntut umum. Tetapi sudah hampir 1 bulan ini juga belum dikirimkan. Kami melihat bahwa inilah celah di mana Polda Metro Jaya tidak profesional dan tidak melaksanakan KUHP dengan konsisten, melakukan pelanggaran KUHP. Pak Narto juga diminta pendapat atau diminta keterangannya terkait juga dengan peristiwa hukum pada saat penguploadan ya materi-materi itu. Nah, nanti juga dijelaskan oleh Pak. Mungkin Bang Bahar juga nanti bisa menjelaskan gitu. Tapi gini, saya ingin memberikan satu catatan kritis ya, bahwa pemenuhan P19 oleh Polda Metro Jaya dengan meminta keterangan tambahan dari saksi-saksi ini ternyata sudah kami konfirmasi kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa pemberkasan tahap 1 yang kedua kali atau pengiriman berkas perkara RRT itu setelah P19 itu memang sudah belum dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi perlu diingat bahwa berkas perkara RRT belum lagi dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, itu sudah kami konfirmasi dan itu juga terkonfirmasi juga dari pemeriksaan tambahan hari ini ya untuk BAP tambahan. Menurut kami ini sesuatu yang kritikal. Kenapa? Karena jaksa telah memberikan petunjuk P19 dan berdasarkan KUHP tenggang waktu penyidik itu hanyalah 14 hari. Ya. Kalau 14 hari itu dihitung dari kapan? Dihitung sejak P19 diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, ini tentu menjadi satu catatan kritis bahwa di era KUHP dan KUHP baru ini justru penyidik Polda Metro Jaya tidak melaksanakan KUHP secara konsisten. Seharusnya pada saat mereka menerima P19 dengan petunjuk terhadap 3 alat bukti, yaitu dalami lagi keterangan saksi, dalami lagi keterangan ahli, dan kemudian dalami barang bukti, seharusnya dalam tenggang waktu 14 hari mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan berkas perkara. Supaya apa? Supaya tidak menjadi catatan pelanggaran terhadap KUHP. Tetapi ketika Polda Metro Jaya sampai hari ini, sampai kemudian kami melakukan konferensi pers ini, belum mengirimkan berkas perkara dan tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, di pasal 61 ayat 3 yang KUHP yang baru menegaskan bahwa 14 hari setelah penyidik menerima petunjuk dari jaksa penuntut umum, kaidahnya adalah wajib dalam tempo 14 hari harus mengembalikan berkas itu kepada jaksa penuntut umum. Tetapi sudah hampir 1 bulan ini juga belum dikirimkan. Kami melihat bahwa inilah celah di mana Polda Metro Jaya tidak profesional dan tidak melaksanakan KUHP dengan konsisten, melakukan pelanggaran KUHP. Padahal kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Dan kami berharap begitu kejaksaan menerima penyempurnaan P19 ini, jaksa bisa memberikan catatan dan kemudian melakukan kewenangannya, yaitu mungkin mengembalikan berkas perkara. Itulah yang paling penting. Kami berharap seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kita dalam menegakkan hukum, kita juga bukan hanya memperhatikan peristiwa hukumnya, tetapi juga hukum acaranya. Karena antara hukum material dan hukum acara ini 2 hukum yang tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lain. Proses penegakan hukum ini menggunakan hukum acara. Maka oleh karena itu penyidik juga seharusnya comply, punya compliance, punya kepatuhan, taat terhadap apa yang menjadi keharusan di dalam undang-undang terkait dengan batas waktu atau tenggang waktu. Ya, mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditambahkan oleh Bang Jack? Suruh langsung aja ke. Oke, langsung Mas Arief. Atau Bang Bahar? Cukup ya. Oke. Langsung ke sini aja. Baik, terima kasih teman-teman media. Saya hari ini hadir kembali di Polda Metro Jaya memenuhi panggilan dari penyidik
dan ini adalah panggilan yang kedua. Tadi diberikan keterangan oleh penyidik bahwa ini dalam rangka melengkapi berkas yang kemarin diberikan petunjuk oleh kejaksaan ya untuk melengkapi berkasnya, dan sesuai dengan hukum saya hadir kembali ke penyidikan. Berikutnya tadi di dalam keterangan yang diambil yaitu berupa pertanyaan seputar saudara ES ya, dan kebetulan nama asisten saudara ES pada waktu itu namanya Arif, dan Arif yang dimaksud itu bukan Arif saya, Arif yang lain, sehingga keterangan yang diambil tadi tidak dilanjutkan karena bukan saya yang dimaksud, sehingga cukup cepat tadi dan bagus juga pertanyaannya juga cepat, jadi kurang dari 1 jam sudah selesai tadi di pemeriksaan di dalam. Begitu dan ijazah palsu Pak Jokowi atau bagaimana? Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya menurut kami sudah tidak relevan lagi ya. Karena Pak Egy-nya kan sudah bukan lagi tersangka dalam perkara ini. Ya. Tapi tadi pertanyaan justru yang menjadi petunjuk jaksa adalah perlu didalami oleh saksi keterangannya, yaitu berhubungan dengan Pak Egy Sujana atau Bang ES ya, yaitu apakah saudara saksi kenal dengan Bang ES, kemudian apakah saudara saksi mengelola akun YouTube-nya Bang ES, apakah saudara saksi adalah orang kepercayaan Bang ES, asistennya Bang ES. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kualitas petunjuk jaksa itu memang sebetulnya sudah kurang relevan ya. Saya nggak tahu apakah ada koordinasi antara penyidik dengan jaksa nggak terhadap SP3 yang basisnya adalah restoratif justice. Kalau penyidik melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Bang ES itu tidak perlu lagi ditanyakan kepada saksi, karena keterangan itu kan juga tidak punya relevansi lagi dengan perkara ini gitu ya. Jadi menurut kami ya berarti antara penyidik dengan jaksa ini belum ada koordinasi yang mantap nih, belum klop nih secara material gitu ya, terkait dengan peristiwa hukum yang diduga adalah peristiwa pidana. Kemudian di situ ada Bang ES masih sebagai tersangka gitu ya saat itu, padahal Bang ES-nya kan sudah dikeluarkan dari permainan ini gitu. Bang ES kan bukan lagi orang yang ada dalam arena ini gitu ya, bukan lagi tersangka gitu. Jadi menurut kami pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah tidak relevan. Tapi ya sudah, karena ini adalah kewajiban hukum dari Mas Arif, dari saya nggak tahu Pak Narto nggak ada hubungan dengan Bang ES ya? Nggak ada ya, oke. Tapi kalau Mas Arif ada hubungannya dengan Bang ES, maka menurut kami ya kami tetap memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi secara material keterangan tambahan ini tidak relevan lagi dengan peristiwa hukum yang dikonstruksikan sebagai peristiwa pidana, dan pokoknya masih terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Bang, berarti tadi saksi sendiri di berapa pertanyaan Bang? Kurang lebih mungkin 10 pertanyaan lah. Jadi ini saksi tambahan perihal tentang laporan dari Pak Jokowi. Iya, ada 4 LP tadi ya. Jadi ada 4 LP yang ditegaskan bahwa ada LP-nya Pak Jokowi, ada LP-nya Andi Kurniawan, ada LP-nya Samuel Sweken, dan LP-nya Lecumanan. 4 LP. Berarti dalam satu saksi ini masuk ke dalam 4 pertanyaan LP yang berbeda. Untuk semua LP. Untuk semua LP. Nah, kok tadi Abang bilang agak aneh, kenapa satu saksi tiba-tiba ini ada 4 LP yang berbeda? Apakah memang ada keanehan nggak sih maksudnya, dalam arti memang direncanakan atau bagaimana sih? Karena kan ini harusnya berbeda-beda dong. Karena kan semua LP ini kan digabungkan. Semua LP ini digabung oleh Polda Metro Jaya sehingga lahirlah tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama kita kenal sebagai RRK, klaster kedua kita kenal sebagai RRT. Nah, hari ini saksi-saksi diminta keterangan tambahan itu tadi saya konfirmasi ke penyidik adalah untuk klaster 1 termasuk juga untuk klaster 2. Jadi bukan hanya untuk berkasnya RRT saja. Tadi saya tanya soalnya ya. Memang dari sisi pertanyaan untuk dimintai keterangan tambahan tadi, menurut kami sebetulnya pertanyaannya sudah tidak relevan.
ya. Tapi ya karena ini adalah satu kewajiban hukum, makanya tetap dipenuhi gitu panggilan Polda Metro Jaya. Tetapi dari sisi relevansi materi, kaitannya dengan peristiwa, kaitannya dengan para tersangka, di mana 2 orang sudah bukan lagi tersangka dalam perkara yaitu Bang ES dan DHL, seharusnya menurut kami ya penyidik tinggal menyampaikan aja kepada jaksa penuntut umum bahwa pertanyaan ini sudah tidak relevan untuk ditanyakan lagi karena 2 tersangka itu sudah bukan lagi tersangka gitu. Tapi ya sudah, kami tetap memberikan keterangan.